Gadis ini tidak tahu dia sedang diawasi. Pria ini memegang teropong dan mengintip gadis itu dengan antusias. Tapi tiba-tiba istrinya datang. Pria itu berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan menyuruh istrinya untuk pergi membeli makanan. Karena sedang mengobrol, wanita yang dia lihat tadi menghilang. Hari sudah hampir gelap. Tidak aman bagi seorang gadis sendirian. Pria itu bangkit dan pergi mencari wanita itu. Begitu pria itu memasuki hutan, dia melihat wanita itu telanjang terbaring di tanah. Pria itu mengambil tongkat kayu dan melemparkannya ke wanita itu. Tapi wanita itu tidak bereaksi. Pria itu berpikir hal lain saat wanita itu dalam bahaya. Namun di belakangnya, tiba-tiba seseorang muncul. Dia menusukkan gunting itu ke lengan Hector. Pria itu sangat kaget. Tusukan itu sangat menakutkan. Dia lari ketakutan. Dengan diam-diam pria itu mengamati. Pria itu melihat orang aneh yang dibalut perban. Hector khawatir kalau pria itu juga penjahat. Hector berlari mendaki gunung sambil ketakutan. Dia berlari sangat jauh, hingga hari sudah gelap. Pria itu mengetuk pintu tapi tidak ada yang menjawab. Demi nyawanya, dia harus buru-buru masuk ke dalam rumah. Hector mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke jendela. Saat masuk ke dalam rumah, dia langsung pergi mencari perban. Selesai membalut lukanya, dia menggeledah rumah untuk mencari sesuatu yang bisa dia gunakan. Dia menemukan walkie-talkie. Dia menghubungi rekannya. Temannya merasa cemas dengan Hector. Pria itu merasa diselamatkan. Temannya menyuruh Hector untuk berlari cepat. Temannya mengatakan, pria yang diperban itu sedang berjalan menuju rumahnya. Temannya menyuruh Hector segera lari ke laboratorium di atas gunung. Hector segera berlari cepat. Setelah bertemu Johan, pria itu merasa dirinya terselamatkan. Pria berbalut perban ini muncul di luar jendela. Pria ini tidak punya pilihan selain lari ke tangki air. Mesin pun dihidupkan, dan Hector menyuruh temannya masuk. Tapi Johan sepertinya tidak mendengar. Tangki air meluap, dan pria itu hampir mati lemas. Hector terbangun dan mendapati pria yang berbalut itu sudah tidak terlihat. Namun bersembunyi bukanlah cara yang baik. Di mana dia bersembunyi untuk balas dendam. Pria ini berencana melapor ke polisi. Johan menelponnya kembali dan bertanya, kenapa dia kehabisan alat eksperimen. Begitu Hector menyebutkannya, dia menjadi marah. Aku belum mencari cara untuk melunasinya. Bukankah kita berjanji untuk masuk ke tangki air sama-sama? Mengapa kamu menutup tangki air dan meninggalkan aku sendirian di dalamnya? Setelah mendengar ini, Johan menjadi bingung. Apa yang kamu bicarakan? Hector juga tidak mau berdebat. Yang paling penting adalah bagaimana dia menemukan pria berbalut perban tersebut. Diperkirakan Hector nomor 1 akan menemuinya malam ini. Dia akan memasukkannya ke dalam tangki air, dan kau menjadi satu-satunya Hector. Tapi ada seseorang bersama istrinya, jadi pria itu kurang senang. Pria itu menelpon istrinya untuk menjelaskan, tapi orang di ujung telepon itu adalah Hector nomor 1. Hector teringat kemarin bahwa dia juga menerima telepon seperti ini. Hector nomor 1 melakukan hal yang sama, seperti yang dia lakukan kemarin. Itu adalah Hector nomor 1 yang menelpon kembali. Hal ini sepertinya sudah diatur. Sebelum Hector kembali tenang, Johan mendengar Hector memanggil. Jadi dia langsung marah. Hector nomor 1 tidak akan bisa masuk ke tangki air malam ini. Lalu dia akan mati. Namun Hector tidak percaya pada roh jahat. Saat Johan keluar, Hector mencuri kunci mobil dan pulang. Hector melihat wanita berjalan di jalan. Dia agak gelisah. Hector tidak mengerti apa yang terjadi. Pria ini mengambil 3 langkah lalu berbalik, seperti sedang bermain. Pria perban melakukan ini agar Hector bisa pergi ke lab. Jadi Anda sudah bisa menebak identitas pria berbalut yang kedua. Sebenarnya dia juga Hector nomor 2. Hector kembali di lab ke masa 3 jam yang lalu. Johan mengatakan bahwa jika Anda tidak ingin mati, segala sesuatunya harus berjalan sama. Jadi Johan harus membuat Hector nomor 1 sampai di lab. Hector nomor 2 ingin menemukan Hector nomor 1, tetapi saat berjalan di jalan, mobil lain menabraknya dari belakang. Kepala Hector nomor 2 terluka, sehingga ia harus merobek perban di tangannya untuk membalut kepalanya sementara. Akibatnya, Hector nomor 2 melihat ke cermin dan menemukan bahwa dialah manusia perban itu. Saat itu, Hector dikejar oleh pria yang berbalut perban itu. Dia bersembunyi di tangki air dan kembali dalam 3 jam kemudian. Sekarang, dia menjadi Hector nomor 2 dalam ruang dan waktu ini. Kini dia berubah jadi pria berbalut perban. Pria ini mengambil gunting dan mengancam wanita ini, menyuruhnya pergi ke hutan dan melepas pakaiannya. Hector nomor 1 yang penasaran coba menelusuri. Dia pergi ke hutan untuk mencari wanita itu, tapi penjahat perban sedang mengamati pria itu. Wanita itu coba melawan dan menendangnya hingga jatuh. Pria perban itu tidak membiarkan wanita itu melarikan diri. Penjahat itu mengejarnya dan membuatnya pingsan. Adegan selanjutnya adalah adegan yang sama yang kita lihat di awal film. Pria ini ditikam serta dilukai oleh pria perban. Kemudian pria itu kembali berlari ke laboratorium. Pria perban berhasil menyelesaikan pekerjaannya dan bernafas lega. Tunggu sampai malam dan semuanya akan baik-baik saja.
Tapi dia mendengar suara-suara di hutan. Wanita itu masih terbaring di hutan. Jika terjadi sesuatu padanya, itu akan merepotkan. Pria perban itu berlari namun tidak melihat wanita itu di sana. Dia hanya menemukan kalung wanita itu terjatuh di dekatnya. Ketika pria perban ini berlari ke atas, orang yang dikejarnya berlari ke loteng dan mengunci pintu. Ini lebih rumit. 1 atau 2 kalimat tidak dapat menjelaskan apa-apa. Pria perban segera menerobos pintu dan bergegas masuk. Orang itu berlari ke atap dan tidak sengaja terjatuh. Ketika menunduk, dia melihat orang yang mengenakan jas merah dan rambutnya pendek. Orang ini bukan wanita yang dia cari, tapi itu adalah istrinya. Penjahat perban itu sangat menyesalinya. Tiba-tiba radio mengirimkan panggilan bantuan pada Hector 1. Penjahat perban coba berpikir jernih. Jika saya kembali ke masa lalu untuk mencegah diri saya memasuki rumah, maka istri saya tidak akan mati. Jadi penjahat perban pergi ke laboratorium di puncak gunung. Dia mengamati tapi bertemu dengan Hector nomor 1. Hector nomor 1 ketakutan, sehingga dia segera bersembunyi di tangki air. Hector nomor 2 harusnya lolos dari putaran ruang waktu, namun dia ingin menyelamatkan istrinya. Sekarang penjahat perban memegang tongkat besi untuk mengancam Johan. Johan menasihatinya untuk tidak mengotak-ngatik perangkat itu. Perjalanan waktu menyebabkan lebih banyak masalah. Dia melintasi waktu lagi. Dan tiba-tiba Hector nomor 3 muncul. Jika Hector nomor 1 dan 2 tidak masuk dalam tangki air, akibatnya sangat tidak terduga. Tapi Hector nomor 2 tidak peduli. Dia sudah punya rencana. Ketika waktunya tiba, dia akan memberitahu Hector 1 untuk mengikuti rencananya. Kemudian dia akan membunuh Hector 2 secara diam-diam. Jadi tidak ada celah dia untuk kabur. Berbicara tentang celah, dia telah menemukan titik buta. Mengapa dia menyembunyikan semua baterainya sebelum dirinya tiba? Apakah ini rencanamu? Anda menunggu saya melompat ke tangki air, bukan? Setelah selesai berbicara, penjahat perban itu memukul Johan dengan tongkatnya. Johan yang takut kehilangan kendali, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Hector nomor 3 menggunakan walkie-talkie untuk memberitahu rencananya. Pria ini menyuruh istrinya bersembunyi agar dia bisa naik ke atas untuk menghadapi Hector lain. Pria itu memegang meja dan membuat Hector lain pingsan. Dia kemudian membujuk wanita ini. Dia mengatakan pada wanita itu kalau pria berbalut itu jahat. Jadi dia harus berganti pakaian untuk membodohinya. Kenakan jaket merah ini dan potong pendek rambutnya. Dan saya turun untuk menarik perhatiannya. Silahkan gunakan kesempatan ini untuk lari ke atas dan bersembunyi. Dan semuanya terjadi seperti di awal film. Wanita itu dikejar sampai ke atap oleh pria berbalut itu. Kemudian wanita itu terjatuh. Pria berbalut salah paham kalau dia telah membunuh istrinya. Jadi dia pergi ke lab untuk melakukan perjalanan waktu lagi. Orang di belakangnya sebenarnya adalah Hector nomor 3. Dan istrinya yang sedang duduk di taman untuk beristirahat. Jadi dia tinggal menunggu saja untuk menjadi satu-satunya Hector. Tamat.